Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baldiatul Alfa Hasanah, tim 18, Rombel Pendidikan Kimia 19C akan mempresentasikan tugas kimia fisika bab fenomena permukaan. Subbab yang akan saya bahas yang pertama adsorpsi pada padatan, kedua koloid, dan ketiga zat aktif permukaan. Subbab pertama yang akan dibahas yaitu adsorpsi pada padatan. Jika suatu butiran padatan diaduk ke dalam larutan berwarna, tampak bahwa kedalaman warna dalam larutan sangat berkurang. Bila butiran padatan tersebut dihamburkan ke dalam gas bertekanan rendah, warna maupun gas diadsorpsi ke permukaan. Seberapa besar efeknya bergantung pada suhu, perilaku adsorban dan juga perilaku dan kondisi dari adsorben. Demikian konsentrasi, warna atau tekanan gas. Isotherm-Freundlich adalah satu dari beberapa persamaan awal yang diusulkan untuk menghubungkan jumlah bahan teradsorpsi terhadap konsentrasi bahan dalam larutan. M sama dengan K kali C pangkat 1 per N. M adalah massa zat teradsorpsi per satuan massa adsorben, C adalah konsentrasi, K dan N adalah tetapan. Dengan mengukur M sebagai fungsi C dan mengeplot log M versus log C, nilai K dan N dapat ditentukan dari slope dan intercept. Isotherm-Freundlich tidak sesuai jika konsentrasi adsorban sangat tinggi. Untuk subbab yang kedua yaitu koloid, dispersi koloid secara tradisional didefinisikan sebagai suspensi partikel-partikel kecil dalam medium kontinu. Karena kemampuannya menghamburkan cahaya dan berkurangnya tekanan osmotik, partikel ini diakui lebih besar dibanding molekul kecil sederhana seperti air, alkohol, atau benzena dan garam-garam sederhana seperti NaCl. Diasumsikan bahwa partikel-partikel tersebut mengumpul terdiri dari kumpulan-kumpulan molekul kecil yang bersama-sama dalam keadaan menggerombol, berbeda dengan keadaan kristal biasa. Sekarang diketahui bahwa banyak dari kumpulan-kumpulan partikel ini pada kenyataannya adalah molekul tunggal yang memiliki massa molar yang tinggi. Secara klasik, koloid dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Yang pertama, koloid liophilik atau biasa disebut gel, dan koloid liophobic atau biasa disebut sol. Koloid liophilik adalah larutan yang berisi dispersi molekul-molekul tunggal, umumnya adalah polimer-polimer pendek atau yang lain. Koloid lipophobic atau biasa disebut sol adalah zat yang kelarutannya rendah di dalam medium pendispersi. Koloid liophilik. Interaksi solvent-solut demikian kuat dan menguntungkan sehingga koloid liophilik relatif stabil. Tipe sistem liophilik adalah protein, khususnya gelatin atau pati dalam air, karet dalam benzen, dan selulosa nitrat atau selulosa asetat dalam asetan. Proses pelarutannya mungkin agak lambat. Koloid liophobic. Koloid liophobic biasanya mengumpul atau merupakan kumpulan dari molekul-molekul kecil, atau jika molekulnya kompleks, mereka terdiri dari satuan-satuan formula dalam jumlah yang agak besar. Dispersi liophobic dapat dibuat dengan menggerinda padatan dengan medium dispersinya di dalam satu lempung atau balmil, sehingga padatan tersebut menjadi koloid. Selain itu, dispersi liophobic yaitu sol dapat diperoleh dengan pengendapan. Selanjutnya untuk subbab yang ketiga yaitu zat aktif permukaan. Zat aktif permukaan adalah golongan partikel zat terlarut tertentu yang memperlihatkan efek yang dramatis pada tegangan permukaan. Terdapat hubungan antara fenomena adsorpsi dan energi permukaan atau tekanan permukaan. Yang pertama, penggolongan surfaktan didasarkan pada kelarutan dari spesies teradsorpsi, apakah termasuk larut di permukaan ataukah larut di permukaan. Yang kedua, penggolongan bahan ini didasarkan pada metode eksperimen. Surfaktan merupakan spesies yang aktif pada antarmuka antara dua fase seperti antarmuka antara fase hidrofil dan hidrofob. Contoh molekul surfaktan adalah sabun dan deterjen.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.